Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membawakan studi kasus sistem pakar analisa kasus hemofilia. Kami kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Ernawati dengan NPM 20706008. Lalu ada Salman dengan NPM 20706010. Lalu ada Yudi Bayu Aji dengan NPM 20706106. Lalu ada Jamaluddin dengan NPM 20706504. Di sini kami membahas dalam PowerPoint ini ada 5 poin. Yang pertama ada definisi Netica, lalu download dan instalasi Netica, lalu ada deskripsi studi kasus, lalu ada solusi studi kasus, dan yang terakhir ada penerapan studi kasus dengan Netica. Yang pertama, aplikasi Netica. Netica adalah perangkat lunak pengembangan jaringan Bayesian yang digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran mesin jaringan Bayesian. Netica adalah program yang kuat, mudah digunakan, dan lengkap untuk bekerja dengan belief network dan diagram pengaruh. Memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan halus untuk menggambarkan jaringan dan hubungan antar variabel dapat dimasukkan sebagai probabilitas individu dalam bentuk persamaan atau dipelajari dari file data yang mungkin dibatasi, tetap biasa, dan memiliki data-data yang hilang. Mungkin presentasi dari saya cukup. Saya lanjutkan kepada Saudara Yudi Bayu Aji. Untuk Saudara Yudi Bayu Aji dipersilakan. Baik, di sini Netica dapat menggunakan jaringan untuk melakukan berbagai jenis inferensi menggunakan algoritma tercepat dan paling modern. Mengingat kasus baru yang pengetahuannya terbatas, Netica dapat menemukan nilai atau probabilitas yang sesuai untuk semua variabel yang tidak diketahui. Nilai atau probabilitas ini dapat ditampilkan dalam beberapa cara yang berbeda, termasuk grafik, batang, dan meter. Netica dapat menggunakan diagram pengaruh untuk menemukan keputusan optimal yang memaksimalkan nilai yang diharapkan dari variabel yang telah ditentukan. Netica dapat mengusun rencana bersyarat karena keputusan di masa depan dapat bergantung pada pengamatan yang belum dibuat, dan waktu serta hubungan antara keputusan dipertimbangkan. Netica dapat digunakan untuk mengubah jaringan dalam beberapa cara. Variabel yang tidak lagi menarik dapat dihapus tanpa mengubah keseluruhan hubungan antara variabel yang tersisa. Secara teknis, probabilitas dijumlahkan ketika kita tidak tahu nilai variabel, dan lebih banyak lagi operasi kompleks yang digunakan ketika kita melakukannya. Model probabilistik dapat eksplorasi dengan operasi seperti membalikkan tautan individual jaringan, menghapus atau menambahkan pengaruh kausal, mengoptimalkan satu keputusan dan waktu, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya, download dan instalasi Netica. Cara downloadnya yaitu kita bisa mendownload dalam website noise.com. Lalu setelah itu kita mengunduhnya, klik 2 kali icon file dan mengekstrak sendiri. Ini akan menanyakan direktori mana yang menempatkan file ke dalamnya. Lalu klik 2 kali pada icon dalam gambar netica.exe di direktori yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk menggunakan Netica versi gratis, biarkan kotak dialog kata sandi kosong. Lalu di sini ada studi kasus, yaitu hemofilia adalah penyakit keturunan yang mengakibatkan darah seseorang sukar membeku. Hemofilia jika terluka darahnya akan membeku sekitar 50 menit hingga 2 jam. Hal ini akan mengakibatkan penderita mengalami kehilangan banyak darah
dan dapat menimbulkan kematian. Beberapa kemungkinan susunan genotype adalah XH, yaitu wanita normal, XH kecil wanita hemofilia bersifat letal, XH besar XH kecil wanita pembawa atau carrier, XH besar Y yaitu pria normal, XH kecil Y yaitu pria hemofilia. Wanita carrier atau pembawa artinya wanita yang secara fenotype normal tetapi secara genotype dia membawa alel sifat resesif untuk hemofilia. Selanjutnya ada solusi pada studi kasus akan dijelaskan oleh Salman. Untuk Salman silakan. Terima kasih untuk Yudi Payyaji. Sekarang saya akan menjelaskan solusi pada studi kasus. Jika dalam suatu kelompok terdapat 20 pasangan suami istri dan memiliki 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, tentukan rincian dan probabilitas jenis kelamin anak yang terkait kondisi hemofilia. Probabilitas induk di sini dibagi 2, yaitu ada normal dengan 15 dan hemofilia yaitu 5. Probabilitasnya yang normal pria itu 0,75, untuk hemofilianya yaitu 0,25. Untuk wanita itu normalnya 9, probabilitasnya 0,45, carriernya 6, probabilitasnya 0,3, hemofilia 5, probabilitasnya 0,25. Next. Nah, di sini di samping kiri saya ada hasil Excel-nya, untuk itu bisa dilihat. Nah, di sini probabilitasnya dibagi 6, yaitu ada probabilitas kedua orang tua normal, probabilitas pria normal wanita carrier, yang ketiga probabilitas pria normal wanita hemofilia, yang keempat probabilitas pria hemofilia wanita normal, yang kelima probabilitas pria hemofilia wanita carrier, yang terakhir probabilitas kedua orang tua hemofilia. Nah, untuk yang probabilitas kedua orang tua itu normalnya 100, carriernya 0, hemofilianya 0. Untuk yang pria normal wanita carrier itu normalnya 50, carriernya 25, hemofilianya 25. Untuk yang ketiga normalnya 0, carriernya 50, hemofilia 50. Untuk yang keempat normalnya 50, carriernya 50, hemofilianya 0. Untuk normalnya yang kelima yaitu normalnya 25, carriernya 25, hemofilianya 50. Dan yang terakhir yaitu kedua orang tua hemofilianya normalnya 0, carriernya 0, hemofilia 100. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Nawati. Untuk penerapan studi kasusnya, di sini saya akan menggunakan aplikasi Netika. Oh, no. Di sini merupakan tampilan utama saat membuka aplikasi Netika. Di sini pilih limited mode. Ini merupakan tampilan utamanya. Di tampilan utamanya ini ada menu file, window, dan help. Untuk membuat file baru, di sini ada new net atau bisa dengan menu file, lalu new, dan network. Di aplikasi ini juga terdapat tools-nya, yaitu network node, decision node,
utility node, dan add link. Untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dibahas oleh Salman tadi, membutuhkan 5 node, yaitu 5 node. Di node pertama, node pria. Menggunakan state yang pertama itu pria normal, lalu state kedua hemofilia. Oke, dan untuk atribut wanitanya, di sini menggunakan state juga normal, karir, hemofilia. Oke. Di sini masih probabilitasnya masih otomatis. Untuk mengubah probabilitasnya dapat diubah di tabel, lalu di sini ubah pria normalnya itu tadi di soal 15, berarti probabilitasnya 0,75. Di sini di 75 dan hemofilianya 25. Play. Dan untuk probabilitas perempuan wanitanya, tabel, karir, normal 45, karirnya 30, hemofilianya 25. Oke. Pada note 3 adalah kondisi anak. Di sini menggunakan state juga, kondisi anaknya normal, karir, dan hemofilia. Untuk menghubungkan kondisi anak dan pria dan wanita dapat menggunakan add link. Tinggal menyambungkannya. Di sini tinggal di compile. Oh, maaf. No. Ininya belum di-set. Di sini normal. Probabilitas jika pria normal dan wanita normal, anaknya 100% normal. Lalu jika pria normal menikah dengan wanita karir, anaknya 50% normal, 25% karir, dan 25% hemofilia. Jika pria normal menikah dengan wanita hemofilia, maka 50% karir dan 50% hemofilia. Jika pria hemofilia menikah dengan wanita normal, 50% normal, 50% karir. Jika pria hemofilia dan wanita karir, 25% normal, 25% karir, dan 50% hemofilia. Dan jika kedua orang tuanya hemofilia atau pria dan wanitanya hemofilia, anaknya 100% hemofilia. Yes. Oke. Dan hasilnya akan seperti ini. Kondisi anaknya 52% normal, 22,5% karir, dan 25 normal. Hemofilia, maaf.
Di sini membuat tabel jenis kelamin. Laki. Oke. Untuk probabilitasnya 50-50. Kondisi anak. Oh. State. Laki-laki hemofilia, perempuan normal, perempuan hemofilia, karir. Oke. Lalu sambungkan kondisi anak dengan kondisi berdasarkan jenis kelamin, dan jenis kelamin disambungkan ke kondisi berdasarkan jenis kelamin. Lalu di sini isi tabelnya. Kita ubah probabilitasnya menjadi function. Normal laki-laki, normal perempuan, karir laki-laki kosong, perempuan karir, hemofilia laki-laki, hemofilia perempuan. Kita run. Dan hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan hasil dari studi kasus yang tadi. Sama seperti gambar ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Erna. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.